Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Sumba merupakan salah satu pulau yang terletak di bagian selatan Indonesia yang sangat terkenal akan keindahan alam, adat istiadat serta budayanya. Namanya mencuat menjadi salah satu destinasi favorit bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Sebagian besar wilayah di Pulau Sumba didominasi padang rumput. Sebagai pulau yang masuk dalam kawasan Wallacea, Sumba kaya akan beragam atau keragaman hayati. Tidak hanya itu, pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memiliki luas wilayah 10.854 km persegi. Nah, ternyata masih banyak hal-hal menarik tentang Pulau Sumba yang belum kita ketahui. Apa saja ya kira-kira? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tradisi cium hidung. Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung atau puduk dalam bahasa Sumba Timur. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi cium hidung bagi orang Sumba merupakan simbol kekeluargaan dan persahabatan yang sangat dekat. Cium hidung juga merupakan simbol perdamaian bila ada pihak yang berseteru dan ingin berdamai. Tradisi cium hidung dilakukan dengan cara menempelkan dua hidung yang mengisyaratkan bahwa dua individu seakan sangat dekat dan tidak ada jarak. Sepintas mirip dengan cium hidung ala suku Eskimo di Kutub Utara. Walaupun sudah menjadi adat istiadat dan kebiasaan bagi orang Sumba, tradisi ini tidak dapat dilakukan di sembarang tempat dan waktu, melainkan hanya dalam acara-acara tertentu. Di antaranya saat prosesi pesta pernikahan, ulang tahun, hari raya besar keagamaan, pesta agama, kedukaan, dan acara perdamaian. Di samping itu, saat penerimaan tamu-tamu yang dianggap terhormat atau agung berasal dari wilayah Sumba. Lantas, bagaimana dengan tamu-tamu yang berasal dari dari luar Pulau Sumba? Tentunya boleh dilakukan tradisi ini asalkan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Yang kedua, makna kuda bagi masyarakat Sumba. Di Sumba, Nusa Tenggara Timur, tidak ada kuda yang dinamai. Alasannya karena kuda dipandang hampir sejajar dengan arwah nenek moyang. Bagi masyarakat Sumba, ndara nama setempat untuk kuda, bukan sekedar tunggangan. Kuda adalah kendaraan hidup yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan pribadi orang Sumba. Selain sebagai alat bantu transportasi, kuda juga digunakan sebagai syarat mas kawin pernikahan adat Sunda. Kuda Sumba adalah kuda Sumba adalah jenis kuda sandalwood atau sandalwood yang sebetulnya adalah kuda sandalwood pony. Nama sandalwood sering dikatakan atau dikaitkan dengan cendana yang pada masa lampau merupakan komoditas ekspor dari Pulau Sumba dan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur lainnya. Kuda sandalwood mempunyai ciri-ciri tinggi 110 sampai dengan 130 cm, bentuk tubuh yang cukup serasi, tubuh bagian tengah agak pendek dan dada cukup besar dan dalam, telinga agak kecil, suri dan kumba agak tebal, dan tipe kuda penarik ringan. Keistimewaan dari kuda ini terletak pada kecepatan dan daya tahannya, sehingga menjadikannya salah satu kuda poni terbaik di dunia atau di Indonesia. Yang ketiga, Perang Pasola, atraksi budaya warisan leluhur Sumba. Perang Pasola merupakan ritual adat yang selalu diadakan setiap bulan Februari atau Maret di Indonesia Timur, tepatnya di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tanggalnya pastinya ditentukan oleh seorang rato atau tokoh adat. Tujuannya untuk merayakan musim panen serta memohon pengampunan. Dalam tradisi ini, wisatawan bisa menyaksikan langsung atraksi perang tombak antar suku dengan menunggang kuda. Tombak yang digunakan juga bukan tombak yang tajam, namun tetap saja akan ada yang terluka, entah kuda tunggangan ataupun para peserta persola. Maksudnya pasola.
setiap tetes darah yang jatuh akibat peperangan ini justru dianggap bisa membawa berkah. Semakin banyak darah yang jatuh ke tanah, semakin subur pula tanah mereka. Suara tarikan dan semangat dari peserta bagian musik yang mengiringi jalannya tradisi ini. Konon, korban jiwa yang jatuh dalam tradisi ini ialah mereka yang mendapatkan hukuman dari dewa karena melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Kuda yang digunakan dalam tradisi ini juga bukan kuda sembarangan, melainkan kuda sandalwood yang asli dari Sumba. Yang keempat, kain tenun Sumba penuh makna. Kain tenun Sumba lahir dari kekayaan alam Sumba. Pewarnaannya menggunakan bahan alami seperti akar mengkudu untuk mendapatkan warna merah, warna biru dari nila, warna coklat dari lumpur, dan warna kuning dari kayu. Proses pembuatannya bisa memakan waktu 6 bulan hingga 3 tahun tergantung kerumitan motif. Tidak heran bila kain tenun ini bisa dibanderol dengan harga yang mahal. Setiap motif yang terdapat pada kain tenun ini juga memiliki maknanya masing-masing. Motif kuda pada kain tenun Sumba melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif yang lazim dijumpai lainnya seperti motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Motif lainnya seperti motif buaya dan naga bermakna kekuatan dan kekuasaan raja, serta motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu serta kalangan terdekatnya yang memakai motif ini. Yang kelima, Manu Patahuni. Manu Patahuni merupakan masakan yang terbuat dari ayam kampung yang dimasak dengan campuran santan. Disajikan secara terpisah, daging ayam kampung dimasak hingga empuk dan bumbunya meresap hingga ke dalam. Sajian ayam ini menjadi salah satu khas yang sering disuguhkan untuk tamu yang datang. Masyarakat Sumba biasanya menyajikan hidangan ini dengan 2 cara. Pertama, ayam bisa diberikan pada tamu. Kemudian, tamu akan merobek salah satu bagian ayam, misalnya paha. Bagian inilah yang akan dikembalikan oleh tamu kepada tuan rumah. Sisanya untuk tamu, dan jika tidak habis, tamu harus membawa pulang sisa makanan tersebut. Cara ini berasal dari filosofi budaya zaman dulu yang bermaksud saling menghargai dan tidak menyisakan makanan agar rezekinya terus lancar. Yang keenam, Sumba dan Sumbawa adalah pulau yang berbeda. Karena namanya yang mirip, banyak orang menyangka Sumba dan Sumbawa merujuk pada satu tempat yang sama. Padahal Sumba termasuk golongan pulau besar yang secara administrasi terdata sebagai bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sementara Sumbawa adalah pulau yang tercatat sebagai bagian dari wilayah Nusa Tenggara Barat atau NTB. Keduanya ada di pulau yang berbeda. Sumbawa lebih dekat dengan Lombok, sedangkan Sumba berada di bagian bawah Pulau Flores atau berada di bagian selatannya. Selain itu, sama-sama identik dengan keindahan alamnya. Seperti Sumba memiliki destinasi wisata unggulan yang belakangan sangat kesor, namanya Bukit Wairinding. Bukit itu terdiri atas lapisan hamparan padang rumput yang luas. Bentang alam yang eksotik ini mampu mengangkat Sumba ke layar lebar. Sementara Sumbawa memiliki pulau tidak berpenghuni bernama Kenawa yang tidak kalah kesohor. Pulau ini sepi dan sama sekali tidak ditempati penduduk. Namun pemandangannya sangat indah. Ada bukit kecil di tengah pulau. Bukit ini menjadi ikon Kenawa. Yang ketujuh, tradisi Pahilir. Tradisi unik lain orang Sumba yang belum terlalu diketahui oleh orang banyak adalah tradisi Pahilir atau tradisi menghindar. Tradisi ini merupakan larangan keras yang tidak memperbolehkan anak atau mantu perempuan dan ayah mertuanya, atau anak mantu laki-laki dan ibu mertuanya, atau istri ipar dan anak mantu laki-laki berkomunikasi apalagi bersentuhan secara langsung. Bahkan barang-barang milik masing-masing pun tidak boleh disentuh. Bagi orang Sumba tersebut adalah tabu dan tidak pantas dilakukan. Sehingga ketika mereka bertemu, maka mereka harus menghindar, atau dalam bahasa Sumba Timur dikenal dengan istilah Pahilir. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghindari kontak langsung antara mertua dengan menantu yang berbeda jenis kelamin, biasanya aktivitas dilakukan melalui perantara. Atau kalau terpaksa, terutama ketika tidak ada perantara, misalnya untuk melayani makan dan minum, maka biasanya anak mantu menyimpannya di tempat yang bisa dilihat oleh ayah atau ibu mertuanya. Maka ayah atau ibu mertuanya mengerti bahwa itu untuk dia.
Makna dari tradisi Pailir adalah perlu adanya jarak dalam relasi sehingga tidak memicu hubungan-hubungan yang terlarang. Yang kedelapan, tradisi makan sirih pinang. Bagi orang Sumba, tradisi makan sirih pinang atau hapa merupakan lambang kekerabatan dalam pergaulan sehari-hari, bahkan dalam berbagai acara seperti perkawinan dan kematian serta acara lainnya. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengunyah buah pinang, sirih, dan kapur yang akan menyebabkan gigi dan mulut berwarna kemerahan. Jangan heran ketika Anda berkunjung atau bertemu ke rumah penduduk orang Sumba, kamu akan disuguhkan sirih pinang yang merupakan simbol penghormatan dan keakraban. Kemudian, orang yang disuguhkan sirih pinang tersebut harus menerima suguhan itu, walaupun nanti diberikan kepada orang lain, dibawa pulang atau ditinggalkan pada tuan rumah, atau untuk menghargai tuan rumah, bisa juga dimakan tanpa kapur supaya mulut tidak berwarna kemerahan. Selain itu, sirih pinang juga menjadi lambang komunikasi dengan arwah leluhur yang sudah meninggal, serta sering disuguhkan dalam beberapa acara penting, seperti adat perkawinan dan kematian. Makanya tidak jarang ketika berkunjung ke Pulau Sumba, kita akan melihat orang Sumba akan meletakkan sirih pinang di atas kuburan keluarga atau kerabat mereka yang mereka kunjungi sebagai tanda sapaan dan komunikasi dengan arwah keluarga atau kerabat yang sudah meninggal. Yang kesembilan, surganya wisata dunia. Pulau Sumba memiliki beragam tempat wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Untuk berkunjung ke Pulau Sumba bisa menggunakan jalur laut atau juga udara. Pulau ini juga terkenal akan kekayaan alam serta keindahannya. Maka tidak heran terdapat beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi para wisatawan, antara lain Bukit Lendo Ngara, Pantai Kita Menangan Aba, Pantai Marosi, Kampung Adat Waru Wora, Bukit Cendana Hill, situs budaya Lambap Napu, Bukit Tenau, dan masih banyak lagi. Untuk kamu yang ingin libur atau sekedar refreshing, pulau ini merupakan pilihan terbaik untuk kamu kunjungi. Yang ke-10, Heringu Kanigi, tradisi bernyanyi mengiringi penanaman padi. Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun tidak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktikkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi. Maksudnya Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra dan putri Wano Kaka, Kabupaten Sumba Barat. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat penanaman padi dimulai, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikurniakan oleh Sang Pencipta. Nah, demikianlah ulasan fakta unik dari Pulau Sumba versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.